Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Natali Caroline dari kelas 2MA01 dengan nomor NPM 148197002. Saya ingin menjelaskan bagaimana peran stasiun radio dan televisi pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia dan setelah era kemerdekaan Indonesia. Perkembangan radio di Indonesia diawali oleh Batavia Radio Vereniging atau yang disebut dengan BRV pada tanggal 16 Juni 1925 di Batavia atau sekarang yang disebut Jakarta. Seiring berjalannya waktu, radio terus berkembang dan bermunculan. Nederland Indies Radio Omroep Masschappij atau yang disebut dengan NIROM mulai berdiri di Jakarta, Bandung, dan Medan. Setelah Jepang mengambil alih-alih Indonesia, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki menjadi tanda runtuhnya Jepang atas Indonesia. Berkat informasi radio, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaannya melalui momentum proklamasi. Akhirnya, Hosokyoku dihentikan siarannya pada tanggal 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia didirikan sebulan setelah Radio Hosokyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan untuk pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indies, Pejambon, dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut. Salah satunya adalah mengimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Hasil akhir dari rapat itu adalah didirikannya Radio Republik Indonesia dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Sekian penjelasan singkat mengenai perkembangan radio. Kemudian saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan televisi. Gagasan awal untuk mendirikan stasiun televisi di Indonesia diajukan oleh R. Maladi pada tahun 1952. Menurutnya, keberadaan stasiun televisi akan berguna untuk sosialisasi pemilihan umum pada tahun 1945 mendatang. Tetapi, gagasan itu gagal karena dinilai terlalu mahal oleh kabinet pada masanya. Pertama kali masyarakat Indonesia menyaksikan demonstrasi televisi adalah pada tahun 1945. 29 tahun setelah diperkenalkannya pada tahun 1926 dan 26 tahun setelah siaran televisi pertama di dunia dibuat. Televisi pertama di Indonesia dibawa dari Uni Soviet saat pameran perayaan 200 kota Yogyakarta. Pada tanggal 25 Juli 1961, Maladi yang kala itu telah menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia menandatangani perjanjian untuk membuat sebuah komite untuk persiapan pembentukan stasiun televisi di Indonesia. Komite ini didirikan sebagai bagian dari persiapan untuk Asian Games keempat. Hanya ada 1 tahun untuk membuat studio, menara siaran, dan peralatan teknis lainnya di lokasi bekas Akademi Informasi di Senayan. Dalam waktu persiapan yang singkat, Soekarno memiliki peran yang sangat penting untuk memilih secara pribadi peralatan yang harus didatangkan. Siaran televisi percobaan yang pertama adalah liputan langsung perayaan hari ulang tahun ke-17 kemerdekaan Indonesia pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1962 dari Istana Merdeka, Jakarta. Pada tanggal 24 Agustus 1989,
Stasiun televisi kedua di Indonesia, Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau sering disebut dengan RCTI, diresmikan seiring berjalannya waktu. Pemerintah juga membuka peluang bagi berbagai stasiun televisi swasta lain untuk bersiaran. Dalam hal ini, pemerintah kemudian memperbolehkan RCTI dan SCTV untuk membentuk stasiun jaringannya yang terpisah dari pusat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.